Bahkan yang sebelum-sebelumnya disebut itu adalah identitas Arab, kadrun dan sebagainya. Iya, betul, betul. Nah, dipakai sekarang. Pakai jubah gitu ya? Pakai jubah juga dan sebagainya. Perlu mendapat perhatian sedikit ya, bahwa memang ada perbedaan mendasar antara politisasi agama, Islam ini maksudnya, salah satunya, dengan Islamisasi politik. Perjuangan teman-teman kaum muslimin ini di berbagai negeri termasuk di Indonesia ini, yang mereka menyuarakan tentang tegaknya syariah secara kafah. Itulah sebenarnya realitas politisasi, Islamisasi politik. Satu lagi, Ustaz. Pantunnya, Ustaz. Ya. Biar ganjil tadi kan berdua ya. Nah, yang bagus kan biasanya ganjil itu lebih bagus katanya. Nah, ini agak khusus ini pantunnya, spesial. Mohon jangan lupa ya, audiens, memohon untuk mencakepkan saya. Pergi ke hulu membeli tilam. Cakep. Mantap. Tiba di hulu bertemu bayi. Cakep. Waktu dulu membenci Islam. Dekat pemilu samperin kiai. Wah. Ini gimana, Ustaz nih komentarnya terkait dengan pantun yang saya bacakan ini? Ya, bagus pantunnya ya, dan isinya juga bagus. Jadi memang ini mendekati kiai, mendekati pesantren dan sebagainya. Ini saya kira perlu kita jabarkan lebih jauh ini ya. Perlu di-highlight lah ya. Ya, karena ini sudah mulai menggunakan aksesoris Islam. Di panggung tadi gimana? Di panggung tadi itu. Okay. Kalau panggung pertama itu kan macam-macam tadi pantunnya. Ya. Termasuk nyebur ke sungai segala itu ya. Itu masih umum lah ya. Sawah, termasuk ke kolong dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang memang ini real ada fenomena itu. Mengapa fenomena ini terjadi? Tentu yang namanya drama itu ingin mendapatkan perhatian dari penonton yang paling banyak di situ. Yang mayoritas lah penontonnya. Ya. Dan kalau kita bicara penonton di Indonesia ini kan negeri yang mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Sehingga secara politik tentu suara dari umat Islam ini sangat diperlukan oleh para politisi. Karena itu meskipun partai itu sekuler, sudah sejak awal mengatakan sekuler, tapi begitu mendekati pemilu dia akan berubah. Karena tahu penontonnya itu yang ingin didapatkan suaranya itu adalah umat Muslim. Nah, sehingga berbagai cara mereka lakukan sebagaimana drama tadi itu untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam. Salah satunya tadi yang Kang Erus bacakan. Pakai apa tadi? Pakai apa nih? Pakai ke kiai apa? Ke kiai ini. Ke kiai. Samperin ke kiai. Sebenarnya bukan nyemperin aja kan biasanya kan? Iya. Ya, sesuatu lah gitu. Mereka kita lihat mulai masuk ke situ ya, sehingga mereka berkunjung ke kiai. Simbol-simbol juga kadang suka dipakai. Simbol-simbolnya juga menggunakan peci, kerudung. Sebelumnya nggak pakai kerudung, pakai kerudung. Nggak pakai, bahkan yang sebelum-sebelumnya disebut itu adalah identitas Arab, kadrun dan sebagainya. Betul. Nah, dipakai sekarang. Pakai jubah gitu ya? Pakai jubah juga dan sebagainya. Bahkan datang ke pesantren-pesantren, memberikan infak dan sebagainya, dan tidak lupa juga juru syuting, jurnalis dan sebagainya mereka undang. Nah, ini menarik Pak Kusman ya, karena kadang ada yang suka lagi ramai kemarin ada istilah politik, menolak politik identitas. Kalau pada kenyataan kan tadi karena ingin meraih dukungan yang mayoritas Muslim, justru mereka malah melakukan hal yang seolah memanfaatkan gitu. Itu gimana nih sebenarnya? Ya, memang ini saya kira yang perlu kita luruskan ya tentang politik identitas ini. Jadi mereka selama ini ingin menyingkirkan sebenarnya agar Islam itu tidak masuk ke ranah politik, sehingga mereka membuat apa-apa yang dibawa ke aspek Islam di aspek politik itu mereka sebut sebagai itu adalah politik identitas yang harus dihindari. Padahal kenyataannya mereka mulai memakai aksesoris. Justru itulah sebenarnya yang politik identitas yang paling rendah sebenarnya. Mempolitisasi Islam. Bahkan yang paling rendah itu karena
hanya sekedar menggunakan aksesoris keislaman. Memanfaatkan. Bukan ke esensinya berarti. Bukan ke esensi Islam itu sendiri. Sehingga misalnya gini, anehnya orang-orang tadi itu, yang tadi Kang Irus katakan pergi ke kiai, sowan dan yang sebagainya. awalnya membenci Islam gitu ya? Iya, seakan-akan ingin dia menghapus jejaknya. Yang sebelum-sebelumnya mereka ini adalah bagian dari kelompok-kelompok yang memang dia punya fobia Islam. Islamofobia, atau Islamofobia. Ya. Misalnya mereka lah menjadi bagian dari menakut-nakuti bahwa jihad itu penuh dengan dekat dengan terorisme, istilah kafir mereka juga bantah, khilafah dan sebagainya bukan ajaran Islam dan sebagainya. Mereka membuat citra negatif tentang Islam. Tapi begitu sudah dekat ke pemilu, politik, mereka hanya memakai aksesoris-aksesoris yang itu adalah menandakan seolah-olah dia itu adalah Muslim kuat, Muslim taat dan sebagainya. Seakan-akan orang Muslim ingin dihipnotis oleh dia. Seakan-akan Islam itu hanyalah itu. Kamilah representatif Islam itu. Iya, sementara ajarannya mereka persekusi. Mereka persekusi ajarannya. Jadi inilah yang disebut dengan membentuk identitas yang sangat lemah. Sehingga gini, Kang Eros, mungkin ini agak perlu mendapat perhatian sedikit ya, bahwa memang ada perbedaan mendasar antara politisasi agama, Islam ini maksudnya, salah satunya, dengan islamisasi politik. Politisasi agama dan islamisasi politik. Kalau politisasi agama itu artinya menjadikan agama sebagai aksesoris politik dalam panggung politik itu. Dia tidak perhatian pada agamanya sebenarnya. Tapi dia mengambil citra itu karena memang tadi audiensnya menginginkan itu. Sehingga mereka menggunakan itu. Nah, kalau islamisasi politik ini artinya bahwa ingin agar ada upaya berupa aktivitas yang ingin politik itu didasarkan kepada Islam. Nah, ini saya kira yang artinya istilah yang berbeda sebenarnya. Hal yang berbeda. Nanti kita perlu berdiri di mana nih? Apakah kita berdiri di politisasi agama atau kita sebagai Muslim berdiri di islamisasi politik? Mungkin ini kita simpan dulu karena ini pertanyaan besar juga nih. Apakah memang di Islam itu ada tadi yang bagian kedua ya? Ya, betul. Kalau yang pertama kan faktanya sudah banyak terjadi nih. Sudah terjadi. Sekarang dan itu terjadi, ya? Yang bagian pertama tadi politisasi agama itu cenderung pada drama yang bentuknya adalah hipnotis dan sebagainya. Dengan tujuan jangka pendek tadi. Dalam jangka pendek untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi islamisasi politik ini saya kira penting mendapat perhatian bagi kaum muslimin karena islamisasi politik itu artinya bahwa ingin agar politik itu berjalan sesuai dengan standar Islam, koridor Islam, yang memang sangat berbeda dengan apa yang diceritakan oleh government dan seterusnya tadi, yang memang politik itu dengan cara apapun yang penting kekuasaan itu bisa direbut. Nah, Islam ini berarti islamisasi politik beda dengan itu. Berarti politik diarahkan agar dia sesuai dengan ajaran Islam, agar sesuai dengan syariat Islam dan sebagainya. Ya, Ustaz, ini ngomong-ngomong tentang politik Islam, Ustaz. Iya. Kita ngopi dulu, Ustaz. Oh iya. Apa hubungannya? Ya, karena kita ngobrol kasih. Politik Islam, ngopi ini. Agar lebih ringan membahasnya. Ini ngopi, Ustaz, ngobrol politik Islam. Ini wah, mantap ini kopinya. Saya kebetulan rasanya pahit, Ustaz. Tapi katanya kehidupan tidak sepahit kopi ini. Ya, kopi ini tidak sepahit kehidupan yang ada, katanya gitu ya. Yeah. Kehidupan yang ada lebih pahit dari kopi ini. Ya, kita lanjut, Ustaz. Terkait dengan isu ini ya, perbedaan tadi ya, ada yang sangat jelas antara politisasi Islam dengan islamisasi politik. Oke. Nah, mungkin sebelum nanti kita akan diskusi lebih detail terkait dengan ini, perlu di highlight sedikit lah. Apakah memang dalam Islam itu ada sebenarnya ya tentang tadi ya poin yang kedua itu? Apakah ada atau gimana sebenarnya? Memang Islam ini sebagai sebuah ajaran yang memang diperuntukkan kepada manusia, tentu berkaitan dengan persoalan-persoalan penting termasuk politik. Hanya karena politik ini dikotori oleh hal-hal tadi yang disebut
sejak masa Yunani yang berbasis demokrasi itu akhirnya orang seakan-akan politik itu adalah itu. Padahal politik ini berkaitan dengan kewenangan sebuah negara mengatur rakyatnya. Kalau tadi kan sebenarnya lebih pada meraih kekuasaan saja, bukan kepada bagaimana mengurus rakyatnya. Ini nanti kalau berkuasa bagaimana rakyat diurus. Jadi yang poin pertama itu yang politisasi agama itu memang arahannya lebih ke arah memperalat agama sebenarnya. Mendapatkan manfaat untuk sesuatu yang diinginkan. Tapi dan tidak dalam rangka memperjuangkan Islam. Baik. Sehingga mereka tentu ketika mereka berkuasa, mereka nggak akan memperjuangkan Islam. Ya, karena dari awal juga. Karena dari awal niatnya saja dia hanya bermain-main dengan aksesoris Islam supaya mendapatkan suara. Sehingga intinya kira-kira gambarnya gini, bahwa politik Islam ini mestinya politisasi politik. Nah, inilah saya kira yang menurut saya merupakan identitas politik yang harus dimiliki kaum muslimin. Jadi bukan menggunakan aksesoris, tapi memang proses islamisasi politik itu artinya bagaimana politik itu didasarkan kepada Islam ini. Tentu itu jauh dari pencitraan, itu jauh dari kepura-puraan. Karena Islam ini adalah menjadi inti dari proses itu. Contohnya misalnya, kalau kita ingin agar riba katakanlah dengan turunan-turunannya itu habis, tidak terjadi, itu kan perlu menerapkan hukum-hukum Islam. Itu aspek politik karena berkaitan dengan kebijakan nantinya. Sehingga ini kan tidak mungkin berpura-pura. Gimana caranya berpura-pura? Karena harus dilakukan. Ini harus dilakukan, harus memberikan argumentasi. Iya, betul. Itulah dakwah itu. Karena itu kan bukan aksesoris ya. Bukan aksesoris. Itu esensi justru itu aktivitas real dan itulah dakwah sebenarnya. Karena harus menyampaikan tentang ajaran Islam ini. Sehingga bayangan saya sering katakan bahwa perjuangan teman-teman kaum muslimin ini di berbagai negeri termasuk di Indonesia ini, yang mereka menyuarakan tentang tegaknya syariah secara kafah, itulah sebenarnya realitas politisasi islamisasi politik. Agar kebijakan ke depan itu bersandar kepada syariah itu, pada syariat Islam itu. Tentu ini perlu kajian tertentu. Mengapa harus syariah Islam? Di mana dia baiknya gitu untuk dijadikan sebagai. Nanti kita buat diskusi lebih lanjut. Diskusi lanjut ya, supaya tidak habis. Panjang. Iya. Ini kita ngomong sekarang, kita bicara drama dulu lah. Baik, gitu ya. ini masih. Jadi kita buat sahabat sahabat menuju terang ya, namanya sahabat Muslim. Nanti kita akan kupas tuntas untuk yang sesi yang tadi. Insya Allah. Kita lanjutkan untuk yang tadi yang politisasi.